Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa di mana saja berada, saudara-saudara kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu telah dikemukakan bahwa bagi umat Islam yang masuk masjid dan memiliki wudhu, lalu di dalam masjid itu melakukan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu sholat, apakah itu zikir, berdoa, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ada malaikat yang mendoakan mereka. Nah, malaikat ini mendoakan mereka sampai kemudian jamaah ini meninggalkan masjid atau wudhunya batal. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa memahami bahwa ternyata malaikat itu bekerja untuk orang-orang yang senang beribadah. Memang dalam ajaran Islam itu diyakini ada dua malaikat yang mendampingi manusia sebelah kanan dan sebelah kiri. Tentu saja sebagai orang yang beriman kita ingin malaikat itu yang ada di samping kanan kita itu bekerja secara optimal karena melihat amal ibadah yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada malaikat. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus percaya kepada malaikat? Nah, tentu saja ini masuk pada wilayah agama, wilayah keimanan. Banyak jawaban yang kita harus berikan. Tetapi salah satu jawaban yang kita bisa berikan bahwa kepercayaan umat Islam, kepercayaan orang beriman kepada malaikat itu, karena malaikat itu membantu umat Islam beriman, dibantu oleh malaikat. Jadi malaikat ini membantu sukses tugas orang-orang yang beriman. Nah, itu salah satu jawaban kita. Nah, faktanya seperti hadis yang kita kemukakan ini, malaikat itu mendoakan orang-orang yang beribadah, orang-orang yang taat beribadah. Karena itu kalau kita ingin banyak dibantu, banyak didoakan oleh malaikat, ya kita harus taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian dalam hadis ini lokusnya atau tempatnya hanya dibatasi dengan masjid, hanya dibatasi pada batas-batas ruang. Tetapi sesungguhnya malaikat itu untuk kepentingan kita ini orang beriman itu bekerja secara optimal untuk orang-orang yang beriman. Kuncinya di mana? Kuncinya kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya kira menjadi kunci utama kita. Kita beribadah tidak ada pilihan lain karena Allah Subhanahu wa taala.
Inilah salah satu kekuatan ikhlas yang mungkin di tempat lain tidak ada. Jadi kalau kita ikhlas, kita beribadah, apakah ibadah itu ibadah sifatnya ritual atau ibadah yang berkaitan dengan kemanusiaan atau muamalah, maka malaikat itu tetap mendoakan kita. Nah, jadi bagi kita ini tidak perlu ragu berbuat baik. Bagi kita ini tidak perlu berragu dalam hal melakukan kebaikan-kebaikan. Kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas itu tidak perlu biaya. Tetapi sangat berat bagi orang yang tidak mau. Mengapa sangat berat? Karena ikhlas ini tidak kelihatan. Sepanjang dalam diri kita ini, dalam hati kita, ingin dipuja, ingin dilihat oleh orang. Walaupun kita mengatakan saya ikhlas, tetapi ada getaran hati mengatakan, wih kenapa saya tidak dilihat, kenapa saya tidak disebut. Itu sebenarnya adalah benih-benih yang menghancurkan keikhlasan itu. Nah, karena itu, peluang kita ini orang beriman bisa menjadikan malaikat itu teman membantu kita. Hanya satu-satunya cara adalah kita harus ikhlas dalam seluruh aktivitas kita, dalam seluruh ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati. Saya katakan tadi bahwa ikhlas itu bisa jadi ringan, bisa jadi berat. Itu adalah pilihan-pilihan kita. Ada orang bangun tengah malam, sholat tahajud. Tidak ada yang suruh. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang lihat. Itu adalah satu cara bagaimana menundukkan hati kita ini supaya ikhlas. Itu. Ada juga orang di tengah-tengah keramaian, banyak yang lihat. Dalam melakukan ibadah, dalam melakukan amal, itu godaannya juga besar. Tapi ada hal yang harus dikoreksi adalah bagaimana hati ini melupakan semua itu. Jangan mau disanjung, jangan mau dipuja, jangan mau disebut-sebut itu. Kalau toh kemudian orang luar, di luar dari diri kita, melakukan promosi, melakukan apa, itu tugas mereka, bukan tugas hati kita. Jangan mengharapkan sesuatu berkaitan dengan amal ibadah kita. Itulah sebabnya ada pandangan bahwa ikhlas itu adalah mengosongkan hati dari perhatian makhluk. Kita harus kosongkan itu. Makhluk ini siapa? Makhluk ini kita sendiri dan orang lain gitu. Itu kita kosongkan hati. Kita pulkan perhatian kita kepada Al-Khaliq, kepada pencipta. Pencipta itu siapa? Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perjuangan yang sangat berat itu sebenarnya adalah bukan pada pelaksanaan amal. Bukan pada perbuatan yang sifatnya lahiriah. Tetapi yang paling berat itu adalah pada sifatnya yang batiniah. Batiniah itu apa? Batiniah itu adalah yang tersembunyi. Itulah ikhlas kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang bisa mengharmonisasikan, menundukkan keikhlasannya tadi ini, menyamakan keikhlasannya tadi ini dengan aneka perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu, inilah orang-orang yang dibantu oleh malaikat gitu. Ibadahnya luar biasa, tetapi hatinya ikhlas. Ini orang-orang yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kekuatan ikhlas ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dalam fakta kehidupan kita ini, banyak orang dalam pandangan mata kepala biasa-biasa saja, tetapi menghasilkan yang luar biasa gitu. Nah, banyak fakta di lapangan sosial tidak dihitung, tetapi faktanya menghasilkan masuk dalam nominasi perhitungan. Mengapa? Karena malaikat terlibat dalam membantu usaha mereka. Nah ini yang kadang-kadang dalam dunia sosial tidak ditemukan. Sesuatu yang menjadi kekuatan ekstra, ya malah tidak dihitung. Justru yang dihitung itu adalah kekuatan-kekuatan yang kelihatan. Dalam Islam, kita bisa mengatakan bahwa kekuatan malaikat itu membantu kehidupan kita, membantu orang-orang beriman. Sepanjang tadi itu ikhlas, sangat besar, sangat luar biasa. Boleh jadi usaha seseorang itu kecil di mata manusia, tetapi sangat besar di hadapan Allah. Mengapa? Karena ikhlas. Turunlah malaikat mendorong sehingga kemudian orang itu bisa sukses. Bapak Ibu, pandangan ini itu menolak pandangan materialisme yang semua diukur dari apa yang tampak. Menolak pandangan kebendaan. Menolak pandangan yang hanya melihat lahiriahnya saja. Tetapi pandangan ini menjadikan kekuatan agama, kekuatan iman, kekuatan malaikat itu membantu kehidupan kita. Pada penjelasan yang lalu kita mengatakan bahwa dunia ini sangat berat. Kebutuhan kita sangat besar. Nah, kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak bisa tundukkan kebutuhan kita. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Boleh jadi kita yang menjadi sumber masalah, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah itu bukan kita yang menjadi penyebab masalah, tetapi masalah itu dengan rahmat Allah kita bisa selesaikan. Nah, salah satu doa malaikat ini adalah Allahummarhamhu. Ya Allah, doakanlah jamaah ini. Karena itu saya kira perlu kita memanfaatkan kekuatan ini sebagai kekuatan yang membantu kita, kekuatan baru yang membantu usaha kita, apapun profesi kita. Kekuatan baru ini sangat luar biasa. Dalam Islam beberapa masalah yang dihadapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa masalah yang dihadapi oleh sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
itu tidak bisa dipungkiri keterlibatan malaikat ini. Apalagi kita ini bukan siapa-siapa. Ibadah kita kurang. Kekuatan kita adalah bagaimana kemudian keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita pelihara dan kita terus berjuang bagaimana kemudian keikhlasan ini menghasilkan buah sehingga kemudian aneka ibadah kita bisa lakukan, itu pun karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat ikhlas aja, menjadikan hati kita ikhlas, itu sebenarnya sudah dibantu oleh malaikat. Bukan hanya kita, tetapi sudah dibantu oleh malaikat. Terlebih lagi, kalau kemudian malaikat mendoakan kita. Apa yang kita sombongkan dari amal ibadah kita? Tidak ada gitu. Kontribusi personal kita dalam beribadah hanya sekian persen gitu. Kontribusi kesuksesan kita dalam menyelesaikan masalah ternyata hanya sekian persen gitu. Kontribusi kita dalam membangun ekonomi kita hanya sekian persen. Kontribusi kita dalam mendidik anak-anak kita, keluarga kita hanya sekian persen gitu. Ternyata di balik itu semua ada satu kontribusi yang sangat besar yang selama ini kita tidak hitung, yaitu kontribusi malaikat. Nah, kontribusi malaikat ini harus dimasukkan dalam pikiran kita, harus dimasukkan dalam logika berpikir kita, harus dimasukkan dalam perhitungan kalkulasi keuangan kita, bahwa kita bukan sendiri, saya bukan sendiri, harus dimasukkan dalam kontribusi malaikat ini dalam peta perjuangan kita. Kontribusi malaikat harus dimasukkan dalam cita-cita kita. Hanya dengan itu saya kira seseorang tidak akan bersedih karena dia bukan sendiri dalam melakukan kebaikan. Hanya dengan itu maka kekuatan kepasrahan, tawakal. Ada malaikat yang mendamping kita. Kita akan bertawakal kepada Allah. Hanya dengan pola seperti itu, kesabaran kita itu tidak membuat kita minder. Tetapi kita bersabar. Kita yakin bahwa ada kekuatan baru yang mendampingi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia. Di tengah perubahan yang sangat drastis sekarang ini, yang didramatisir oleh teknologi itu. Kita lihat HP kita, bangun pagi lihat berita, 5 menit kemudian dapat lagi berita yang berbeda. 10 menit kemudian buka lagi WA, berbeda lagi. Gempuran teknologi sekarang ini yang menjadi teman kita secara tidak langsung itu mempengaruhi pola pikir dan perasaan kita. Dibuka HP yang pertama kita sedih. Buka lagi 5 menit berikutnya kita gembira. Buka lagi 5 menit berikutnya, datang lagi berita sedih. Buka lagi 5 menit berikutnya, datang lagi berita yang menggembirakan. Jadi, karena sangat susah kita berpisah dengan teknologi informasi. Tetapi, perubahan suasana batin kita sekarang ini, dengan kehadiran teknologi itu sangat berpengaruh. Tingkat stres kita itu juga bisa tinggi. Nah, normalisasi hati kita ini dengan perubahan informasi, aneka informasi, itu mempengaruhi ketenangan kita. Nah, dalam suasana seperti ini, maka kembali kepada agama, kembali kepada keikhlasan.
Saya kira itu menjadi solusi kehidupan kita. Kita harus mengandalkan banyak hal. Ibadah, sholat jamaah, berbuat baik, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran. Semua itu adalah pintu-pintu yang terbuka untuk siapa saja orang beriman sepanjang ikhlas. Agar kemudian malaikat itu bisa membantu atau berkontribusi dalam menapaki kehidupan ini. Yakin dan percaya bahwa kita ini bukan sendiri. Ada malaikat ketika kita bergembira, bersyukur. Ada malaikat mendampingi kita ketika kemudian kita dalam keadaan gagal, ya, atau turun sedikit. Jangan terlalu lama bersedih. Masih ada kekuatan yang membantu kita. Itulah yang disebut dengan kekuatan ikhlas, menghasilkan malaikat mendampingi kehidupan kita. Saya kira itu yang menjadi harapan kita semua, dan Allah insya Allah akan menolong kita, membantu kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.